Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah ujian, SKB ataupun PPK? Semoga hasilnya sesuai yang kita harapkan ya. Dan buat yang belum ujian harus semangat. Ayo kita bahas soal-soal yang hot dan sesuai FR yang ada. Nah, biar nggak ketinggalan soal-soalnya, ayo dong di-subscribe dan di-like serta diaktifkan notifikasinya biar selanjutnya kamu nggak ketinggalan soal-soal yang akan kita bahas. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal mengenai nifas. Ayo soal nomor 1. Pertanyaannya, berapa lama bidan dapat melakukan tindakan tersebut? Soalnya yaitu seorang perempuan 25 tahun P1A0 telah melahirkan bayi secara spontan 30 menit yang lalu di TPMB. Namun ibu mengeluh pusing. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60. Nah, di 100 kali per menit terdapat perdarahan, kontraksi rahim tidak ada. Bidan segera melakukan KBI. Oke, berarti tindakan yang ditanya ada tindakan KBI. Ini diagnosanya apa teman-teman? Atonia uteri. Ya kan, dia tidak ada kontraksi, terjadi 30 menit setelah melahirkan bayi. Nah, KBI ini berapa lama teman-teman? Apakah A 2 menit, B 5 menit, C 30 detik, D 7 menit, E 3 menit. Ayo yang mana? Kalau dalam detik bukan ya, karena dia sedikit lama. Karena untuk mencegah perdarahan itu kita harus memberi tekanan pada sumber yang perdarahan itu agar perdarahannya berhenti. Nah, jadi pilihan kalian yang mana teman-teman? Jawabannya yaitu yang B 5 menit. KBI dilakukan selama 5 menit. Kalian hafalin lagi ya mengenai tata laksana atonia uteri. Ini sangat sering masuk soal dan langkah-langkahnya itu kan banyak. Jadi nanti pertanyaannya akan banyak. Di sini kita bahas singkat ya. Apa sih yang akan dilakukan bidan ketika mengetahui adanya pendarahan yang bersumber karena tidak adanya kontraksi uterus? Ya, yang pertama apa? Kita masase dulu. Masase uterus berapa detik? 15 detik ya, 15 second. Lalu kalau ini lihat kontraksi atau tidak gitu kan. Kontraksi atau tidak? Nih, kontraksi atau tidak? Kalau kontraksi, ya sudah berarti tindakannya ya. Kalau tidak, kita lakukan apa? Kalau tidak berarti kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu KBI selama 5 menit. Nah, di sini dilihat juga kontraksi atau tidak. Kalau kontraksi berarti kita teruskan KBI lagi 2 menit. Oke. Kalau tidak kontraksi berarti kita lakukan apa? Bukan kita sih, kita anjurkan keluarga untuk lakukan KBE. Sementara itu kita lakukan injeksi ergometrin dan infus drip oksitosin 20 international unit. Oke, sampai di sini langkah-langkah ini sering ditanyakan ya teman-teman. Setelah ini apa? Jika KBI tidak berhasil, KBE injeksi infus drip tidak berhasil, kita lakukan lagi kompresi aorta abdominalis dan berikan misoprostol perektal. Nah, baru dilakukan rujuk ke rumah sakit untuk persiapan laparotomi dan dipasangkan tampon kondom kateter. Di sini pertanyaannya, apa langkah selanjutnya yang harus bidan lakukan? Nah, seorang perempuan ini sama soalnya ya dengan yang sebelumnya. Berarti di sini setelah KBI namun perdarahan tidak berhenti. Langkah selanjutnya apa tadi? Apakah A melakukan KBE, B melakukan injeksi oksitosin 10 international unit, C melakukan kondom kateter, D melakukan KBI selama 2 menit,
Melakukan injeksi metergin 0,2 miligram dan infus drip oksitasin 20 international unit. Mana yang kita lakukan? Ingat ya, kita jangan tergocek di sini. Di sini ada kata-kata apa langkah yang harus bidan lakukan. Apa? Apakah yang A, lakukan KBE? KBE? Ini tentu tidak, kondom kateter bukan, ini bukan. Antara A dan E kalian pilih yang mana? Nah, jawabannya adalah melakukan injeksi metergin. Kenapa bukan yang A? Tadi kan A apa? Melakukan KBE ya. Kenapa bukan KBE? Karena sebetulnya kalau kata-katanya disusun seperti ini jelas bukan ya. Karena yang melakukan KBE itu adalah keluarga. Keluarga atau asisten bisa. Nah, tapi sebaiknya itu lebih bagus keluarga atau suami ibu. Nah, kenapa kita tidak memilih opsi A? Karena ini kan kata-katanya melakukan KBE. Kita hanya mengajarkan keluarga untuk melakukan KBE. Jadi kalau ada kata-kata mengajarkan KBE pada keluarga itu lebih tepat. Makanya kita memilih opsi E, melakukan injeksi. Karena ini yang bidan lakukan, sedangkan yang ini adalah yang tindakan oleh keluarga. Jadi kalian harus lebih menganalisis apa yang dimau dalam soal itu. Oke teman-teman, lanjut nomor 3. Apa faktor penyebab perdarahan pada kasus tersebut? Ini kasusnya seorang perempuan 25 tahun P1A0 dirujuk ke rumah sakit akibat perdarahan postpartum yang dialaminya. Hasil pemeriksaan kontraksi uterus lemah. Nah, ini masih merujuk diagnosa atonia uteri ya. Jadi, ini penyebabnya apa? Apakah A. tonus, B. tisu, C. trauma, D. trombin, E. trombus? Mana? Ya, tonus. Jadi jawabannya yang A. Tonus itu otot ya. Jadi ada permasalahan yaitu salah satunya yaitu tidak adanya kontraksi pada otot uterus. Sedangkan tisu itu artinya jaringan. Berarti di sini misalnya ada sisa plasenta, berarti ada jaringan yang tertinggal dalam rahim atau uterus. Kalau trauma itu ada apa? Ada luka atau laserasi. Kalau trombin itu kelainan pembekuan darah. Nah, jadi ini terus kita pelajari dan kita pahami ya teman-teman. Karena cukup sering juga masuk di soal. Oh iya, untuk kata lain yang harus kalian pahami juga. Kadang jawaban itu tidak ada ya, tidak seperti ini, tapi ada dialihkan. Misalnya trauma itu kata lainnya apa? Tir. Tir itu juga bermakna luka. Nah, jadi ini juga sering digunakan. Jadi kalian harus tahu juga sinonimnya. Oke. Kita lanjut ya teman-teman soal nomor 4. Pertanyaannya adalah berapa jumlah darah yang diperkirakan hilang? Kita baca soalnya, ibu telah melahirkan secara spontan 2 jam lalu dan hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60 mm Hg, keluhannya pusing dan lemas, nadi 105, kontraksi rahim tidak ada, ekstremitas hangat. Nah, di sini bagaimana sih cara memperkirakan darah yang hilang? Di sini kita menggunakan indikatornya apa? Indikatornya itu tekanan darah ya. Di sini tekanan darahnya 90. Kemudian juga nadi, apakah dia ada takikardi? Di sini udah ada ya takikardi karena lebih 100 ya kan. Kemudian kok ekstremitas hangat. Jadi perkiranya apakah A 200 mili, B 500 mili, C 900 mili, D 1800 mili, dan E 3000 mili. Kalau A dan B itu belum termasuk perdarahan, jadi bukan. Kalau C, D atau E? Nah, kalau sudah E itu kan sudah sangat banyak ya. Dan D ini. Jadi ciri khasnya itu dia
di sini bukan lagi tekanan darahnya sudah sangat lemah, ya kan, sistoliknya sudah di bawah 90, ingat ya. Jadi ini bukan, dan ini juga bukan, jadi jawabannya yang C. Dan ciri lainnya ini, ekstremitasnya teman-teman, ini kita akan pelajari, kita bahas sedikit ya. Oh maaf, ini salah. Tadi jawabannya adalah yang 900 mililiter. Jawabannya ya, yang C. Nah, jadi di sini ada tanda-tandanya ya, seperti jumlah perdarahan ini kan tekanan darah sistoliknya masih normal, nadinya normal, ekstremitas hangat. Di sini juga kalau Smith sudah ekstremitas pucat ya. Tadi di soal ada kesalahan ketik ya. Dan ketika kembali ketika apa sih namanya? Ketika semakin banyak pendarahan dia akan semakin dingin. Dan di sini basah. Jadi ini juga diperhatikan ya. Sistoliknya terutama. Ini sistoliknya itu bisa menjadi mudahan kita untuk menghafal. Volume darah yang hilangnya berapa? Ini perkiraannya ya, 30%, 15%, 10%, ataupun yang paling banyak itu hingga 50%. Tapi sebenarnya beberapa teori mengatakan bahwa ini hanya perkiraan ya. Perkiraan, sedangkan kenyataannya itu bahkan bisa jadi 2 kali lipat dari perkiraan ini. Makanya kasus ini harus cepat kita tangani sebelum ibu kehabisan cairan tubuhnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Apa efek samping dari pemberian uterotonika tersebut? Oke, dia diberikan apa di sini? Di kalimat terakhir sudah jelas dia diberikan ergometrin. Ergometrin ini untuk itu tadi ya, untuk pendarahan. Apa sih efek sampingnya? Apakah A. mual muntah, B. demam, C. tekanan darah rendah, D. mengantuk, E. mulut kering. Ingat ya, ergometrin ini tidak bisa diberikan pada pasien hipertensi, preeklamsi, dan eklamasi. Jadi digantikan oleh misoprostol karena dia bisa meningkatkan tekanan darah. Di sini efek sampingnya apa ya yang berkaitan? Nah, kalau kalian tidak ada clue atau memang kalian betul-betul lupa, kalian pilih saja yang tengah-tengah gitu, bukan yang mempengaruhi tekanan darah ataupun yang mempengaruhi denyut jantung. Jadi bisa yang A atau yang D atau yang E, tapi yang lebih tepatnya yang A karena dia punya efek samping untuk mengakibatkan mual muntah. Nah, efek samping dari ergometrin adalah nausea, vomiting, sakit kepala, dan hipertensi. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk pembahasan soal nifas part pertama. Nanti kita lanjutkan ke part kedua. Terima kasih sudah menonton Rana Bidan.